Hah, DC pinjol juga ikutan galbay pinjol. Nah, kok bisa? Oke, jadi kemarin ada beberapa ya cerita-cerita ya. Dan ya sharing dan memang tidak bisa disebutkan namanya terkait masalah beliau ini mantan seorang DC dan memang ternyata faktanya DC-DC lapangan pinjol itu juga banyak yang galbay. Nah, ini gimana ceritanya DC menagih ke DC gitu ya. Dan justru yang apesnya adalah DC yang menagih. Kenapa? Karena dia sama-sama berhadapan dengan DC yang mana mereka sama-sama tahu bahwa galbay pinjol itu ya sebenarnya nggak ada efek apa-apa. Sama-sama ngerti bagaimana cara menagih dan menekan nasabah agar membayar gitu loh. Ya kasihan ya DC yang ditugasi untuk menagih. Ya ini mah sia-sia ini. Dia udah ngerti gimana cara ngegalbay, dia udah ngerti resikonya apa. Ya ujung-ujungnya ya cuman ya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi ya udah. Intinya adalah buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar, nggak usah takut lagi, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu pusing. Insya Allah gagal bayar dan telat bayar itu bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu yang membahayakan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, ya. Bahkan DC pun banyak yang gagal bayar karena ya bisa dibilang lah ya teman-teman ya. Teman-teman atau saudara-saudara DC lapangan atau field collector itu kan juga bekerja, mereka kan juga butuh nafkah. Nggak mungkin kan seorang DC lapangan juga tidak pernah hutang sama sekali. Jika memang ada musibah atau apa, mereka juga pasti akan utang gitu loh. Kemungkinan besarnya utang. Ya alhamdulillah ya kalau memang ada yang tidak utang sama sekali, alhamdulillah. Nah, jangan dikira mereka itu juga nagih-nagih, mereka itu bersih atas utang, enggak juga. Banyak yang berutang juga, banyak yang stres juga. Oleh karena itu, terkadang kita itu terlalu berpikiran yang berlebihan. Terkadang kita memikirkan, wah kalau kita utang nanti kita akan dipenjara, kita akan buruk nama baiknya, kita akan sengsara. Enggak kayak gitu. Semua orang juga pernah berutang, semua orang bisa jadi gagal bayar atau telat bayar. Tapi teman-teman harus tahu satu hal, teman-teman harus paham satu hal, semua sudah ada aturan hukumnya. Ketika kalian baik-baik melakukan pinjaman sesuai prosedur dan sesuai SOP, tentu teman-teman akan paham resikonya juga harusnya sesuai undang-undang dan juga sesuai SOP. Bukan semena-mena, bukan asal-asalan dan juga ya katanya bakal masuk penjara, katanya bakal kena pidana, pengadilan pidana. Enggak, semua itu enggak akan terjadi, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman sekalian, oke, masalah gagal bayar pinjol kayak gini enggak cuma terjadi di kalian aja. Banyak di luar sana juga gagal bayar dan sampai saat ini, sampai detik ini pun masih aman-aman aja. Dan masih insya Allah baik-baik aja. So, buat kalian, yang paling pertama, yang terpenting adalah tentukan prioritas utama kalian itu apa. Yang pertama, mungkin prioritas kalian adalah, oh saya lagi kerja, lagi nyari kerja sampingan, lagi merintis usaha, fokuslah di sana. Bagaimana dengan penagihan ancaman-ancaman dan terus keresahan yang ada dalam hati kita? Nah, itu tentu saja solusinya cuma satu. Kalian harus menata hati kalian, menata pikiran kalian, caranya cukup simple. Ya, sangat-sangat mudah. Kalian tinggal perbanyak doa aja, lebih dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pasrahkan, ikhlaskan apapun yang terjadi, dan alihkan fokus kalian kepada pekerjaan atau usaha kalian. Ini tidak mudah. Nggak bisa seminggu, 2 minggu, kalian langsung nge-switch gitu, nggak bisa. Perlu mungkin sebulan, 2 bulan, yang penting konsisten aja, berdoa aja agar segera diberikan jalan keluar, dan terus berpikiran positif. Mau diancam apapun, saya yakin teman-teman semua udah pasti pada tahu kok. Undang-undangnya jelas, aturannya jelas. Nasabah yang gagal bayar, ya udah slik OJK-nya akan jadi buruk. Udah, nggak ada resiko-resiko yang aneh-aneh yang akan membuat kalian dipenjara lah, akan membuat kalian dipermalukan lah, dan lain sebagainya. Insya Allah nggak ada. Ya, yang akan barang kalian disita di rumah secara paksa, nggak ada. Ini bukan sinetron, ini bukan film, yang mana untuk proses penyitaan barang itu nggak semudah yang dibayangkan. Ya, apalagi nilai utangnya juga nggak seberapa banget gitu loh, masih dalam taraf puluhan juta bukan sampai miliaran gitu ya. Intinya di sini saya pengen sampaikan, yuk sama-sama fokus, prioritas kita adalah apa? Bekerja, usaha, dan mencari penghasilan tambahan. Agar apa? Ya kalau kalian sudah punya penghasilan, masalah pinjol kalian saya rasa akan jadi beres. Kalau kalian sudah punya penghasilan, kalian tidak akan terjebak dan kalian juga tidak akan minjam-minjam dari tempat lain lagi. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.